Banyak orang berusaha mengecilkan perut dengan berbagai cara. Ada yang mencoba diet ketat, mengurangi nasi, bahkan melakukan olahraga berat. Namun setelah beberapa minggu, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Mengapa hal ini terjadi? Salah satu alasannya adalah karena lemak perut tidak hanya dipengaruhi oleh satu jenis makanan atau satu kebiasaan saja. Lemak menumpuk akibat kombinasi dari pola hidup yang dilakukan terus-menerus setiap hari. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele, seperti terlalu lama duduk, kurang tidur, sering minum manis, atau makan tanpa memperhatikan jumlah kalori, perlahan dapat mengubah keseimbangan energi tubuh. Pada video ini, kita akan membahas berbagai kebiasaan sehari-hari yang dapat menyebabkan lemak menumpuk di area perut dan bagaimana cara memperbaikinya. Sebelum membahas kebiasaan penyebabnya, penting untuk memahami bahwa lemak perut bukan hanya masalah penampilan. Di dalam tubuh terdapat dua jenis utama lemak yang sering dibahas. Pertama adalah lemak subkutan, yaitu lemak yang berada tepat di bawah kulit. Kedua adalah lemak visceral, yaitu lemak yang berada lebih dalam dan mengelilingi organ-organ penting di dalam perut. Lemak visceral dalam jumlah berlebih dapat berkaitan dengan peningkatan risiko gangguan metabolisme, seperti resistensi insulin, penyakit jantung, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Karena itu, menjaga ukuran lingkar perut bukan hanya tentang terlihat lebih ramping, tetapi juga tentang menjaga fungsi tubuh agar tetap optimal. Kebiasaan pertama yang sering tidak disadari adalah terlalu banyak duduk. Di zaman modern, banyak aktivitas dilakukan dalam posisi duduk. Bekerja di depan komputer, bermain ponsel, menonton televisi, hingga perjalanan panjang menggunakan kendaraan. Masalahnya, ketika tubuh terlalu lama tidak bergerak, jumlah energi yang dibakar menjadi lebih rendah. Otot yang jarang digunakan juga mengalami penurunan aktivitas. Akibatnya, tubuh lebih mudah menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak. Bukan berarti duduk adalah sesuatu yang buruk. Namun duduk berjam-jam tanpa jeda dapat menjadi masalah. Cobalah berdiri setiap 30-60 menit, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan sederhana. Gerakan kecil yang dilakukan rutin dapat membantu meningkatkan aktivitas harian. Kebiasaan berikutnya adalah terlalu sering mengonsumsi minuman tinggi gula. Banyak orang berhati-hati dengan makanan, tetapi lupa menghitung kalori dari minuman. Kopi susu kekinian, minuman bersoda, teh manis, minuman kemasan, dan berbagai minuman dengan tambahan gula dapat memberikan kalori dalam jumlah besar. Masalah terbesar dari gula cair adalah tubuh sering tidak merasa kenyang setelah mengonsumsinya. Artinya, seseorang bisa mendapatkan ratusan kalori tambahan dari minuman, kemudian tetap makan dalam jumlah normal. Jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, kelebihan energi tersebut dapat tersimpan sebagai lemak, termasuk di area perut. Mengurangi minuman manis dan menggantinya dengan air putih adalah salah satu perubahan sederhana yang memberikan dampak besar. Tidur sering dianggap hanya berkaitan dengan rasa lelah. Padahal, tidur memiliki peran besar dalam mengatur berat badan. Ketika seseorang kurang tidur, keseimbangan hormon yang mengatur rasa lapar dapat terganggu. Hormon yang meningkatkan rasa lapar dapat meningkat, sementara hormon yang membantu memberikan sinyal kenyang dapat menurun. Akibatnya, seseorang lebih mudah merasa lapar dan mencari makanan tinggi kalori seperti makanan manis atau makanan ringan. Kurang tidur juga dapat menurunkan energi untuk beraktivitas sehingga seseorang cenderung lebih malas bergerak. Memiliki jadwal tidur yang cukup bukan hanya membuat tubuh lebih segar, tetapi juga membantu menjaga metabolisme. Cara makan juga berpengaruh terhadap berat badan. Banyak orang makan terlalu cepat karena terburu-buru atau sudah terbiasa. Padahal, tubuh membutuhkan waktu untuk mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Ketika seseorang makan dengan cepat, jumlah makanan yang masuk bisa lebih banyak sebelum tubuh menyadari bahwa kebutuhan energi sudah terpenuhi. Akibatnya, kalori yang dikonsumsi bisa melebihi kebutuhan tubuh. Mulailah membiasakan makan lebih perlahan. Kunyah makanan dengan baik. Nikmati rasa makanan. Dan berikan kesempatan kepada tubuh untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengontrol jumlah makanan tanpa harus melakukan diet ekstrim. Stres adalah bagian dari kehidupan. Namun stres yang berlangsung terus-menerus dapat memengaruhi tubuh. Saat mengalami stres kronis, tubuh menghasilkan hormon seperti kortisol. Dalam kondisi tertentu, peningkatan kortisol dapat memengaruhi nafsu makan dan membuat seseorang lebih tertarik mengonsumsi makanan tinggi gula atau lemak. Selain itu, stres sering membuat seseorang kehilangan motivasi untuk berolahraga dan memilih aktivitas yang lebih pasif. Karena itu, menjaga kesehatan mental juga merupakan bagian dari menjaga berat badan.
Aktivitas sederhana seperti berjalan santai, meditasi, tidur cukup, dan memiliki waktu istirahat dapat membantu mengelola stres. Protein merupakan nutrisi penting yang sering kurang diperhatikan. Protein membantu tubuh membangun dan mempertahankan massa otot. Selain itu, protein juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama dibandingkan makanan yang hanya tinggi karbohidrat sederhana. Jika seseorang kurang mendapatkan protein, rasa lapar dapat muncul lebih cepat sehingga keinginan untuk ngemil meningkat. Sumber protein tidak harus mahal. Telur, ikan, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan produk susu tertentu dapat menjadi pilihan. Memastikan setiap waktu makan memiliki sumber protein adalah salah satu strategi untuk membantu mengontrol berat badan. Makanan ultraproses menjadi semakin mudah ditemukan. Contohnya makanan ringan kemasan, makanan cepat saji, dan produk dengan tambahan gula, garam, serta lemak dalam jumlah tinggi. Masalahnya bukan karena mengonsumsi makanan tersebut sekali-sekali. Masalah muncul ketika makanan seperti ini menjadi bagian utama dari pola makan sehari-hari. Makanan ultraproses sering memiliki kepadatan kalori tinggi tetapi kurang memberikan rasa kenyang. Akibatnya, seseorang dapat mengonsumsi banyak kalori tanpa merasa sudah makan banyak. Mengutamakan makanan alami seperti sayur, buah, protein, dan sumber karbohidrat berkualitas dapat membantu tubuh mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Serat adalah komponen makanan yang sering dilupakan. Padahal, serat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan pencernaan dan pengendalian berat badan. Makanan tinggi serat membantu membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Serat juga membantu menjaga kesehatan bakteri baik dalam usus yang berperan dalam metabolisme tubuh. Sayuran, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian merupakan sumber serat yang baik. Jika pola makan lebih banyak berisi makanan rendah serat dan tinggi kalori, risiko kelebihan makan dapat meningkat. Menambahkan lebih banyak makanan berserat adalah langkah sederhana untuk memperbaiki pola makan.